Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat request API untuk bagian kotanya terlebih dahulu ya, karena masih simpel terkait hanya nama aja. Jadi untuk siswa nanti kita lanjut di video selanjutnya. Oke, seperti biasa di sini kita menggunakan VS Code ya. Jadi yang sebelumnya silakan dibuka. Nah, di sini kita akan membuat file baru dari kota controller ya. Jadi setiap menu ini pasti ada controllernya sendiri-sendiri. Nah, kita akan copy aja dari sini, Ctrl C, Ctrl V ya, kita duplicate. Kalau sudah kita rename, ini kita ubah jadi kota API controller ya. Ini juga sama, kota API controller. Nah, yang akan kita gunakan terlebih dahulu adalah yang request indexnya ini terlebih dahulu ya. Jadi ini kita ubah jadi API list ya. Jadi ini untuk memunculkan listnya. Nah, di sini kita kita kurangi kodenya ya. Jadi kodenya itu enggak sebanyak ini. Ini kita akan hapus. Kita sisakan ini dulu aja. Terus if empty request, ini untuk request pencariannya. Jadi di listnya nanti sekalian dengan pencarian. Jadi kita mungkin ini nggak perlu. Ini sampai ini nggak perlu ya. Kita hapus. Lalu kita tinggal langsung ini. Kita tinggal langsung record. Ini kita nggak perlu. Ini terus record count ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini data juga nggak perlu. Kita langsung tinggal nyalakan ini aja. Nah, kalau sudah di sini kita tambahkan sebuah echo render JSON ya. Di sini render yang dirender adalah $record. Records ya, bukan records. Nah, oke, titik koma jangan lupa. Nah, kalau sudah ini adalah contoh untuk API listnya ya. Selanjutnya di sini kita lanjut untuk yang bagian add data. View ini kita nggak perlu, jadi kita akan hapus saja. Kita hapus mulai ini ya. Ini kita ubah jadi API add ya. Lalu di sini untuk API add-nya ini kita sebenarnya tinggal mengubah untuk terkait ini hanya responnya ya. Nah, responnya ini bisa di copy dari yang kemarin kita ngerjakan index API. Nah, ini return render JSON, ini kita Ctrl C, kita masuk ke kotak API controller. Nah, ini if rec ID-nya ini kita return ini. Nah, ini kita copy kata-katanya biar cepat ya. Ini juga sama, Ctrl C. Ini kita ubah data ini jadi message. Kemudian kita hapus message. Nah, ini pesannya adalah ini. Record add successfully. Di bawahnya message ada rec ID sama dengan tanda panah $rec ID. Jadi untuk memunculkan record ID yang sudah ditambahkan. Nah, lalu kita tambahkan juga model data. Jadi datanya yang ditambahkan. Model data. Model data itu diambil dari sini ya. Oke, sip. Rec ID sama dengan rec ID. Bentar. Ini kurang titik koma ya. Oke, lanjut. Setelah itu ini kalau dia nggak masuk kondisi ini berarti dia masuknya ke sini. Dia ngerender view add. Nah, ini kita nggak mau ngerender ini, kita maunya ngerender sebuah variabel. Ya, di sini kita buat variabel dulu di sini yang namanya adalah $response error. Lalu sama dengan array kurung tutup kurung. Di dalam sini kita tambahkan sebuah message ya. Message-nya adalah sama dengan seperti ini, tambah
data kota terlebih dahulu. Jadi kalau dia nggak masuk ke form data itu artinya nggak ada datanya gitu aja lah guys. Kita komen, kita kasih kayak gini, koma dan titik koma. Nah, tinggal di sini kita ubah ini jadi echo render JSON dari $response error ya. Nah, ini kayak response error. Oke, jadi untuk add ini selanjutnya kita ubah yang editnya. Kita langsung aja dari sini API edit, kita benahi. Nah, yang dibenahi sebenarnya kita hanya mengganti isinya ini saja ya. Jadi isi dari apa, isi dari pesannya nanti ya, kita copy dari sini lagi. Oh iya, ini yang ini belum kita hapus ya, ini kita hapus. Jadi kita rec ID nya nanti dia hanya memunculkan render JSON aja ketika dia masuk ke kondisi yang ini. Ini kita copy, ini kita tambahkan di sini. Nah, kita ubah jadi update. Nah, update artinya sudah diupdate. Kita tambahkan message. Nah, ini kita tambahkan bool ya dari sini. Terus di bawahnya lagi kita tambahkan rec ID. Ini dulu bool rec ID, lalu bool. Nah, kita tambahkan model data yang diupdate ya. Sip. Setelah itu kita tinggal di sini echo. Else-nya ini mungkin nggak perlu kayak gini ya. Boleh deh kayak gini. Ini kita render echo gini aja. Error $bools $rows. Sip, begini. Kita maunya kayak gini echo. Oke, ini kita hapus. Ini juga bool harusnya ya. Else if tidak sama dengan rows kayak gitu. Tapi ini kayak gini aja ya. Oke, lanjut. Setelah itu di sini kita nggak memerlukan ini. Kita akan menggunakan echo render JSON $response error. Nah, response error ini kita definisikan lagi. Kita copy aja dari sini, masukkan ke API edit yang di mana, di sini ya. Nah, berarti ini edit data kota terlebih dahulu. Sip. Setelah itu adalah yang delete. Nah, delete ini simpel, dia kan nanti tinggal menghapus cell. API edit. Nah, edit field ini kita nggak perlu ya. Edit field nggak perlu, dihapus saja. Tinggal nanti yang terakhir adalah delete. Delete ini kita tinggal ini ubah API delete. Nah, terus di sini kita tambahkan pesan. Nah, pesannya kan hampir sama kayak gini. Jadi kita copy aja dari sini. Ctrl C, kita masuk ke sini. Nah, ini kita hapus, kita ubah jadi delete ya. Yang ditampilkan adalah message-nya record delete successfully, rec ID, boleh bool rec ID karena ada ya, rec ID, lalu nggak ada model datanya, dia hanya menghapus ID-nya saja ya. Terus lanjut, mungkin kita tampilkan yang ini aja, rec ID. Ini ya, kita coba tampilkan ini aja nanti. Nah, jika error dia kayak gini, dia nggak masuk ke ini ya. Kalau sudah di sini kita render lagi respon error. Jadi sama sih, kita copy aja deh cepat. Ctrl C, Ctrl V,
ini copy lagi, Ctrl C, kita taruh di atasnya sini ya, ini sip. Setelah itu ini kita kasih errornya aja ya, errornya seperti ini, copy, kita masuk ke sini, gini message-nya kita ini aja, error deleted data ya. Terus ini kita take error, kita coba load take errornya ini aja. Oke, jadi kalau misalkan ada error dia masuk ke sini. Sip, ini adalah API-nya untuk request dari CRUD API terkait list, update, delete, create dan itu. Kalau sudah kita save, di sini kita akan coba akses dari sini dulu ya. Berarti ini kota api, terus coba yang api list dulu ya. Kita coba yang paling atas, api list. Nah, dia di sini muncul nama kotanya. Kalau kita coba cek di JSON Beautifier, di sini Ctrl V. Nah, ini adalah list nama kotanya ya. Nah, ini sekalian dengan search ya. Jadi kalau misalkan dengan search itu coba seperti ini, sama dengan search, salah ya. Ini kita coba nanti di di Postman aja, karena ada parameternya ya, harus namakan parameter. Selanjutnya oke, kita coba langsung untuk di Postman-nya aja biar lebih jelas ya. Kita buka Postman. Nah, di sini kita akan menggunakan request yang sudah disediakan ya, yang sudah saya sediakan. Nah, ini untuk kota list kita langsung coba, kita langsung tembak aja. Berarti academic app, kota api list. Nah, ini ada parameternya ya, parameter untuk pencarian. Kalau nggak dikasih parameter, harusnya dia muncul semuanya. Kita send. Nah, ini kan dia muncul semuanya. Kalau kita tambahkan parameter, di sini pencariannya adalah, misal kita cari yang Blitar, kita send. Nah, dia munculnya Blitar aja. Sip. Jadi untuk yang list beserta search sudah selesai. Kita coba add lagi sekarang. Nah, add ini kita memerlukan sebuah body ya. Nah, body ini tinggal kita atur ini namanya mau apa, nama kotanya. Kalau kita cek di sini kan misalkan kota, kita tambahkan kota, kita ketekan Ctrl Shift I, kita masuk ke network, misalkan namanya adalah halo kota, submit. Nah, di sini akan ada request baru ini. Nah, ini ada namanya, jadi ini yang dibutuhkan untuk mengisi datanya. Nah, berarti form data terkait header ini udah sesuai ya, jadi nggak usah di utak-utak, tinggal langsung tekan send aja. Nah, ini ada error sebentar, ini errornya pick not found. Oh ya, sorry, ini belum saya buka. Harusnya adalah academic app ya, nama project, lalu api kota, baik, lanjut. Jadi sini URL-nya salah, ini sudah benar ya, kita tinggal coba send lagi. Nah, ini masih salah, sebentar, mungkin kita tes dulu deh di sini. Kota ini kota api list, kita ubah jadi api add. Nah, ini yang kita pakai, ini apa, api kota, sorry. Kalau sudah kita send. Ini kenapa ini? Oh, dia butuh login, sorry, dia butuh login. Jadi ini bookingnya ini, sorry, ini dihapus saja ya teman-teman, silahkan dihapus semuanya, ini tinggalkan mulai dari yang connection saja. Kalau sudah, kita send lagi. Nah, ini dia record successfully, rec ID 77 model data
namanya Jayapura. Kita cek di sini, kita masuk ke kota, ke database Jayapura. Berapa tadi? 77. Kita coba tambahkan lagi 50. Nah ini ya, kalau kita tambahkan lagi extend, udah 78. Kita refresh. Nah bener ya, udah sip. Untuk yang add sudah bisa. Selanjutnya kita akan nyoba yang edit. Nah edit ini kita ubah dulu linknya, jadi API edit. Oke, dia muncul konfirmasi, harus ngedit dulu. Ini kita Ctrl V. Nah setelah edit itu ada ID-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dicek itu di sini, kita coba edit deh biar tahu juga ya. Kota, kita edit misalkan datanya ini, kita clear dulu. Yang halo kota ini kita delete. Bukan delete, sorry, edit ya, maaf. Kita edit yang ini, misalnya 21 update. Nah dia akan di sini muncul requestnya ya, dia muncul di sini namanya, payload editnya, dan untuk requestnya ini. Jadi kita langsung coba. Kalau di sini kan ini ada kota ya, terus edit ya, nama requestnya, terus ini ada ID-nya. Jadi butuh ID-nya. Oleh karena itu di sini kita kasih parameter ya, bukan parameter sih, cuma sekedar ID-nya aja. Contohnya adalah 77. Kita masuk ke header. Nah ini kita hapusin dulu karena cookie-nya kita nggak ngeset dari sini, kita langsung ngeset dari sini ya. Kita masuk ke body, di sini ID-nya tidak perlu karena sudah kita definisikan, tinggal kita ubah misalnya buleleng edit, send. Nah record app successfully, full true, statusnya true, record ID 77, mode nama buleleng edit. Kita cek di sini, kita refresh. Nah buleleng edit juga sama, di sini harusnya ada yang namanya buleleng edit. Nah sip. Nah untuk yang terakhir adalah yang delete. Jadi di sini kita masuk ke sini, delete, linknya kita ubah ya. Jadi ini linknya kita ubah jadi kota API delete. Sip. Nah ini belum diubah ya, pesannya. Kita masuk ke sini dulu, kita ubah ini jadi delete itu ya. Save. Kita cek lagi, oke udah berubah. Kita Ctrl C untuk linknya, kita masuk ke sini, kita ubah linknya ini, tinggal kita tambahkan ID-nya. ID-nya ini berapa? ID-nya ini berarti contoh yang kita ubah, yang akan kita hapus adalah ini 78. Jadi 78. Kalau kita tekan send. Nah jika seperti ini, record delete successfully, artinya dia sudah terdelete dan dia sudah masuk ke kondisi yang ini. Oke, sip. Kalau sudah itu kita cek, kita refresh. Nah ini sudah hilang ya untuk Jayapura X. Baik, untuk video membuat request API kota ya, untuk REST API kota ya. Jadi mulai dari get datanya, search datanya, menambahkan datanya, edit datanya, dan delete datanya itu sudah bisa. Selanjutnya kita akan membuat request API untuk yang bagian siswa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.